maka yang disebutkan penerapan Islam secara kafah adalah menerapkan seluruh aturan-aturan syariat Islam pada 3 dimensi tersebut: vertikal, internal, dan horizontal. Kemudian sang ustadz bertanya kepada para pendeta. Mereka siap, masing-masing semua membawa Al-Quran. Bayangkan, sebuah forum yang isinya para pendeta, mereka siap dengan Al-Quran terjemahan. Ketika disebutkan ayat ini, dibuka ayatnya, kemudian mereka langsung baca. Sungguh menunjukkan keseriusan, kesungguhan dalam mengkaji sesuatu. Maka si ustadz bertanya kepada para pendeta, kalau yang dimaksud dengan syariat Islam secara kafah, ada penerapan dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, faktanya adalah dimensi 1 dan 2 nyan lagi-lagi hanya masalah. Karena apa? Sejak dulu itu sudah kita laksanakan. Kita beriman, kita beribadah, tidak ada yang larang. Kita berakhlak yang baik, kita jujur, kita berpakaian yang baik. Itu memang sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Tetapi dimensi 3, nah ini yang tidak wujud. Sehingga beliau sampaikan kepada para pendeta tersebut, yang dimaksud dengan penerapan Islam secara kafah dalam hal ini secara khusus adalah menerapkan Islam, syariat Islam pada dimensi yang ketiga, pada dimensi secara horizontal. Faham? Faham. Para pendeta tersebut faham. Kemudian sang ustadz bertanya lagi kepada para pendeta, kalaulah yang dimaksud dengan penerapan Islam secara kafah ada menerapkan aspek-aspek dimensi ketiga, sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika ini diterapkan berdasarkan syariat Islam dimensi 3, apakah ini akan berbenturan dengan agama-agama yang ada di Indonesia? Mereka diam sejenak, kemudian rata-rata menjawab, iya Pak Ustadz, pasti bertentangan karena ada agama yang lain. Oke, saya tegaskan, apakah aturan-aturan syariat Islam ini akan bertentangan dengan agama Kristen? Iya. Apakah akan bertentangan dengan agama Hindu? Iya. Apakah akan bertentangan dengan agama Buddha? Iya Pak Ustadz. Apa jawaban sang Ustadz? Ustadz kemudian menjawab, tidak. Sama sekali tidak berbenturan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Loh, kenapa Pak Ustadz? Pertanyaannya, malah si Ustadz malah bertanya. Saya ingin bertanya, apakah pada agama-agama Anda, nah ini agama para pendeta itu tersebut, apakah ada aturan-aturan yang rinci tentang ekonomi Islam? Mereka menjawab, tidak ada Pak Ustadz. Apakah ada aturan-aturan rinci tentang politik Islam? Tidak ada Pak Ustadz. Apakah ada aturan-aturan yang rinci berkaitan dengan pendidikan Islam? Tidak ada Pak Ustadz. Agama yang lain? Sepertinya juga tidak ada. Nah ini yang jawab adalah pendeta. Dan mereka mengakui bahwasanya pada tatanan agama mereka itu cenderung pada dimensi 1 dan 2. Aspek ibadah, mereka berangkat ke gereja. Aspek internal, mereka juga menganjurkan akhlak yang baik, kejujuran, berbuat kebaikan. Itu adalah sesuatu yang mereka anjurkan. Tetapi tatanan yang luas berkenaan dengan ekonomi, politik, sosial, pendidikan itu tidak termasuk dalam lingkup tatanan agama mereka. Maka sebenarnya sang ustadz juga bertanya kepada para pendeta. Kemudian ditanyakan tidak berbenturan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau penerapan Islam secara kafah tidak berbenturan dengan agama-agama yang ada, pertanyaannya adalah, dia akan berbenturan dengan apa? Tidak ada yang bisa jawab. Kemudian sang ustadz kemudian menjawab, dia akan berbenturan bukan dengan agama-agama yang ada, tetapi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah, maka dia akan berbenturan dengan ideologi-ideologi yang ada. Kemudian dijelaskan ada beberapa ideologi besar dunia, khususnya yang paling besar itu adalah ideologi kapitalisme dan ideologi sosialis komunis, Ra'sumaliyah dan Ishtirakiyah Suyu'iyah.
dia akan bertentangan dengan tatanan ideologi dunia. Kemudian ditanya lagi pada para pendeta, Indonesia ini milik siapa? Apakah milik umat Islam? Tidak. Milik umat Kristen? Juga tidak. Umat Hindu, Buddha? Juga tidak. Milik siapa? Milik kita bersama. Pertanyaan berikutnya, kalaulah Indonesia ini adalah merupakan milik kita bersama, lantas ketika aspek ibadah itu menurut agama masing-masing, aspek diri, akhlak, pakaian menurut agama masing-masing, bagaimana dengan tatanan kebijakan publik? Ini mengacu pada apa? Mengacu pada ideologi apa? Mereka kemudian menjawab, kapitalis, Pak Ustadz. Berarti tatanan yang ada, berarti kita mengacu kepada kapitalis. Kemudian beliau menjelaskan, oke, kapitalis, kita lihat bagaimana tatanan konsep kapitalis. Secara ringkat hadirin yang mulia, dulu kata sang ustadz, di awal-awal atau sekitar tahun 1990, maka SIM card itu sangat mahal. Harganya bisa 2 juta atau 1.500.000. Kenapa? Karena yang menyediakan providernya itu cuma satu. Harganya sangat mahal. Dan kemudian beberapa tahun kemudian mulai masuk ada provider yang lain. Maka dia bersaing. Harganya menjadi turun sampai sekarang 5.000, 3.000, bahkan 5.000 bisa dapat banyak. Bendanya sama, sebuah SIM card. Tetapi harganya bisa menjadi sangat jauh. Dan sekarang menjadi sangat murah dengan benda atau barang yang sama. Maka hadirin yang mulia, di sini terjadi efisiensi karena adanya persaingan bebas. Siapa yang diuntungkan? Konsumen. Harga bersaing, kualitasnya bagus. Maka ditanya kepada para pendeta tersebut, apakah kapitalisme itu bagus? Bagus, jawab para pendeta. Maka hadirin mulia, tunggu dulu, kata pendeta tersebut. Kapitalisme dengan konsepsi yang juga mengacu kepada konsepsi riba, maka dia mengutamakan tool utama adalah konsep perbankan dan terutama pasar modal, di mana uang yang ada di rumah tangga dan UMKM dan seluruh dunia semuanya terakumulasi berkumpul pada institusi tersebut, termasuk perbankan dan pasar modal. Nah, uang akan mengalir kepada siapa? Nah, ternyata mekanisme untuk mengalir kembali uang itu dengan persyaratan yang sangat ketat, misalnya dengan usaha yang sudah sehat, yang sudah bagus, kemudian dengan jaminan yang ada, kemudian faktanya kemudian tidak semua, kalau konsep secara awalnya di dunia, tidak semua orang bisa mengakses pada modal tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi yang kaya semakin kaya, yang miskin sulit untuk mengakses. Walaupun dalam perjalanannya dari mulia, kapitalis kemudian mulai berbenah, memperbaiki konsepnya, menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. Sehingga hadirin yang mulia terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat nyata. Sampai kemudian ditanyakan kepada para pendeta, apakah kapitalisme itu bagus? Tidak. Kalau begitu pilihannya apa? Masuk kepada ideologi yang kedua. Mereka menjawab, berikutnya adalah komunisme. Komunisme atau sosialisme, syu'iyah atau ishtirakiyah. Apakah komunisme bagus? Sosialisme itu bagus? Mari kita lihat. Maka hadirin yang mulia, kehadiran komunisme dan sosialisme ini adalah bagian kritik terhadap kapitalisme. Maka kemudian dikatakan salah satu konsep utama yang menjadi kritik para pemikir komunisme adalah menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Maka kemudian konsep yang mereka lakukan adalah menghilangkan kepemilikan pribadi. Semuanya sama, sama rasa, sama rata, dan sama rasa. Maka hadirin yang mulia, seakan-akan semua itu menjadi pekerja sama, menjadi PNS semuanya. Tidak ada orang yang kaya, yang adalah orang yang sama. Pertanyaannya, kalau konsepnya seperti ini, bagaimana implikasinya? Ketika semuanya disamakan, maka yang terjadi urang carang dengan urang hana carang, orang-orang yang malas dengan orang-orang yang rajin sama saja. Penghasilan sama, fasilitasnya juga sama. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Maka orang-orang yang rajin berubah menjadi malas.
dan orang-orang tidak mau belajar, orang-orang tidak mau produktif. Ini kelemahan konsepsi. Ketika dihilangkan kepemilikan individu, maka konsepnya seakan-akan bagus, semuanya menjadi sama rata, sama rasa, tetapi tidak terjadi produktivitas. Maka ini adalah kelemahan komunisme, sosialisme. Hadirin yang mulia, pertanyaannya, bagaimana dengan Islam? Secara ringkas jamaah yang mulia, konsepsi Islam. Kalau kita lihat dalam konsepsi kapitalisme, diberikan kepemilikan individu secara mutlak. Setiap orang boleh bebas memiliki apapun tanpa batasan. Sedangkan dalam komunisme, sosialisme, semua orang justru ditarik, tidak bebas untuk memiliki sesuatu. Dan itu bertentangan dengan fitrah, hubbut tamalluk, fitrah untuk memiliki sesuatu. Nah, bagaimana dengan Islam, jamaah yang mulia? Secara ringkas disampaikan contoh dalam Islam, bahwa gambarannya seperti sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma' wal kala wan nar. Kaum muslimin itu berserikat kepada 3 hal, 3 perkara. Itu air, kemudian padang rumput, dan juga api. Nah, ini dalam Islam disebut ada aspek pengaturan kepemilikan. Maka ketika dilakukan refleksi oleh sang ustadz, disebutkan pengalaman Indonesia dulu. Ketika sejak awal, kalau kita lihat di Papua itu sangat kaya tambangnya. Kalau kita lihat pengelolanya yang dulu walaupun kemudian ada perkembangan konteks porsi saham dan juga yang lainnya, itu Freeport McMoran, dululah perusahaan kecil. Ketika dia mengelola perusahaan tambang di Indonesia, dia menjadi kaya raya. Hitung-hitungannya dulu sekitar 10 tahun yang lalu, hitungannya itu kira-kira bisa mencapai setahun itu memberikan setoran pada negara sampai 50 triliun. Nah, kalau hitungannya 10%, itu kira-kira setahun bisa menghasilkan sekitar 500 triliun sumber daya alam. Maka kalau kita mengacu kepada hadis tersebut, ada milkiyah, konsepsi nizamul iktisadi fil Islam, sistem ekonomi dalam Islam. Di situ ada konsepsi milkiyah, ada milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu, ada milkiyatul ammah, kepemilikan umum, ada milkiyatul daulah, kepemilikan negara. Maka Islam menetapkan ada aspek-aspek, ada air, padang rumput, ada sungai, laut, itulah milik bersama, tidak diberikan, tidak dikuasakan kepada pihak tertentu secara privat, kepada perusahaan. Nah, bayangkan ketika itu digunakan secara maksimal, sumber daya alam yang kaya, itu baru satu, belum lagi ada perusahaan-perusahaan yang lain yang sangat banyak Indonesia. Maka bukan tidak mungkin berbagai hal Indonesia yang kaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang tinggi. Maka hadirin mulia, secara ringkas, kalau kita lihat hadis tersebut, dan juga ada hadis dari riwayat Tirmizi, ada Abyad bin Hamal, diberikan tambang emas, tambang garam. Kemudian dilaporkan oleh para sahabat, itu adalah tambang yang sangat besar. Kemudian Nabi menarik kembali tambang tersebut karena jumlahnya sangat besar. Maka hadirin yang mulia, apa yang dapat kita simpulkan kepada kisah ringkas ini? Betapa para pendeta tersebut punya gambaran yang baru. Sebelumnya mereka berpikir Islam adalah agama yang mengerikan, agama terorisme, agama yang menakutkan. Ternyata Islam adalah agama yang penuh keadilan, penuh keberkahan, dan berpotensi besar untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu baru satu aspek, aspek milkiyah. Belum lagi aspek tasarruf, belum juga aspek tauzi'ul mal. Nah, ada beberapa aspek, belum lagi zakat, belum jadi wakaf, belum lagi aspek moneter dan lain sebagainya. Itulah ketika kita mengacu pada aturan syariat Islam, itu akan membawa kepada kesejahteraan. Dan apa yang ditanyakan oleh para pendeta berikutnya adalah, pertanyaannya bukan apa-apa, pertanyaan adalah, Pak Ustadz, bagaimana dan kapan syariat Islam itu bisa diterapkan di Indonesia? Karena apa? Karena justru mereka yang non-muslim malah menginginkan kepada syariat Islam. Kalaulah mereka menginginkan Islam, menginginkan syariat Islam, khususnya tadi disebutkan contoh di bidang ekonomi, apatah lagi kita sebagai muslim yang meyakini Islam agama yang terbaik, berasal dari Rabb yang Maha Al-Alim, Al-Mudabbir, Al-Khaliq yang Maha Sempurna.
Mudah-mudahan kisah ringkas ini bisa menjadi menambah pemahaman kita, memperkuat komitmen terhadap syariat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah.